nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nasaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, untuk pagi hari ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu Al-Jannatu laysat tsamanan lil amal. Surga itu bukan imbalan atas amalan yang dilakukan seorang hamba. Imbalan ini bisa dikatakan gaji lah, ya, gaji, upah atas perbuatan, atas suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Al-jannatu syai'un 'azim. Surga itu sesuatu yang sangat agung. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya surga itu merupakan satu hal yang mahal. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala wahiyal jannah. Ketahuilah dia adalah surga. Jadi surga itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan terlalu mahal
ya, dan nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga itu nikmat yang mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan wala khatara ala qalbil bashar, bahkan sedikit pun tak pernah terbetik dalam hati manusia. Itulah surga. Makanya al-jannatu syai'un 'azim. Surga itu satu hal yang sangat terlalu agung, sangat agung. La yumkinu ayyana lahul mar'u bi'amalihi allati 'amilaha. Gak kan mungkin bisa digapai oleh seorang hamba hanya dikarenakan amalan-amalan yang dia lakukan. Wa innama tunalu bi rahmatillahi wa fadlih. Surga itu hanya bisa didapati dengan cara jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada manusia. Intinya ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, ya, ketika manusia beramal sesoleh apapun dia amalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia jauhkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sudah sampai derajat orang yang zuhud. Zuhud itu ikhwah meninggalkan satu perkara yang mubah, meninggalkan satu perkara yang mubah jika tidak ada maslahatnya, manfaedahnya untuk akhirat. Jadi bukan hanya meninggalkan yang haram, bahkan orang zuhud ini orang yang meninggalkan yang haram, orang yang meninggalkan yang mubah pun dia tinggalkan jika mubah tersebut tidak ada faedahnya untuk akhiratnya. Kalau sudah sampai tahap itu ikhwah, apakah sudah layak dia sebagai imbalan amalan yang dia lakukan itu sudah layak untuk mendapatkan surga? Belum, masih terlalu jauh. Demikian ikhwah. Ibaratnya begini ikhwah azallahu wa iyyakum. Ada seorang yang cleaning service, kita katakanlah office boy. Kira-kira mungkin nggak ada orang yang memberinya gaji misalnya 1 triliun misalnya, gaji seorang office boy, gaji seorang cleaning service yang kerjaannya ya bersihkan toilet, demikian ikhwah, ngepel lantai, kemudian gajinya 1 triliun. Apakah ada? Bisa kita katakan takkan pernah ada. Demikian, takkan pernah ada. Tetapi mungkinkah si pemilik perusahaan tersebut memberikan orang ini 1 triliun karena dilihatnya orang ini rajin, tepat waktu, karena dia simpati dengan orang ini? Mungkinkah dia diberi 1 triliun oleh si pemilik perusahaan? Jawabannya sangat mungkin. Ya, jawabannya sangat mungkin. Demikianlah amalan yang dilakukan oleh manusia jika dibandingkan dengan surga. Demikian, terlalu tinggi surga itu untuk digapai dengan amalan yang kita lakukan. Gak sampai ikhwah. Amalan itu gak sampai. Surga itu jauh di atasnya lagi. Demikian ikhwah. Azallahu. Tapi mungkin seorang itu mendapatinya. Tapi kenapa ikhwah? Karena kasihannya Allah kepada si manusia. Dia seorang yang bertakwa, dia orang yang melaksanakan, berupaya dengan beramal yang sebaik-baiknya, melaksanakan yang wajib, menjauhkan yang haram, melaksanakan dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Dan dia berdoa kepada Allah, menangis minta surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan orang ini. Demikian ikhwah, kasihan. Karena Allah sudah kasihan, maka ya sudahlah, kamu masuk ke surga. Demikian ikhwah. Jadi sama sekali bukan dikarenakan imbalan atas amalan yang dilakukan oleh setiap manusia. Karena kalau amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, dia dikalkulasi, maka kalau diberi imbalan, surga itu belum cukup. Ya, amalan itu, perbuatan dia, tugas-tugas dia, kewajiban dia di dunia itu belum cukup untuk mendapatkan surga.
Seperti yang tadi itu, seorang kalau dia bertugas sebagai cleaning service atau office boy, tak akan ada yang mendapatkan gaji 1 triliun. Demikian ikhwah. Tetapi ketika orang ini menangis, sholat tahajud, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma ajinna minan nar, katanya. Ya Allah, berilah aku surga, jauhkan aku dari api neraka. Dia menangis, dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia salah, dia istighfar, taubat nasuhah. Maka yang seperti ini membuat Allah itu kasihan dengan dia. Ingat, kasihan. Bukan sebagai imbalan. Ya, hanya sebagai apa ikhwah? Sebagai apresiasi atas kesungguhan dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apresiasi sebagai kesungguhan dia menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan imbalan, apalagi sebagai balasan, enggak. Ya, tapi sebagai apresiasi, sebagai tanda kasihan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu contoh kecil. Mungkin lebih kecil lagi. Misalnya anak kita minta duit ke kita misalnya, ya. Biasanya jajannya 2.000, kali ini mintanya 20.000 misalnya ini, ya. Kan kita katakan loh nggak layak, masa kasih untuk dia yang biasanya jajannya 2.000, tiba-tiba dia minta 20.000. Demikian. Tapi dia nangis, Umi berilah misalnya. Nangis, terseduh-seduh, minta mohon pada uminya. Mau apa nak, beli ini, kepingin sekali. Maka orang tuanya karena kasihan, bukan dikarenakan sebagai sebagai imbalan. Karena imbalan biasa, gajinya jajannya hanya 2.000, demikian ikhwah. Jadi ya udah, kasihan uminya yang seharusnya nggak layak dia diberi 20.000, tapi kali ini udahlah kasihan dikasihkan. Demikian ikhwah. Lebih kurang demikianlah ilustrasinya antara surga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, antara surga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Makanya kita katakan tadi bahwasanya takkan ada orang yang bergaji 1 triliun kalau dia hanya sebagai office boy atau dia sebagai cleaning service. Tetapi si pemilik perusahaan mungkin untuk memberi dia 1 triliun itu sangat mungkin dikarenakan dia rajin, kerja jam 8, di jam 7 sudah sampai, pulang jam 5 dia masih membersihkan kantornya ataupun toiletnya atau masih mengepelnya atau apalah namanya, padahal sudah jam 6 misalnya. Maka sebagai apresiasi, Masya Allah ini Bapak, Masya Allah rajin, tidak pernah telat, tidak pernah terlambat, tetap disiplin, orang yang rajin, tulus nampaknya, tidak banyak tidak bahasa Medan tidak banyak cingkune gitu kira-kira. Tidak banyak tidak banyak tingkah, demikian ikhwah. Semua orang senang dengan dia sopan, Masya Allah. Dia bisa saja dikasihkan oleh seorang pengusaha atau punya perusahaan itu dikarenakan banyak duitnya. Mungkin 1 T itu bagi dia suatu hal yang kecil. Udahlah kamu, nih 1 T. Mungkin, sangat mungkin ikhwah, sangat mungkin. Tapi ingat, bukan sebagai gaji dia sebagai cleaning service. Itulah lebih kurang permisalan antara amalan manusia dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia memberinya dikarenakan kasihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi surga kepada orang-orang yang bertakwa, beramal, bukan dikarenakan imbalan amalan yang dia lakukan, tapi karena kasihan, karena dia sudah meminta-minta, dia sudah mohon-mohon kepada Allah, berusaha taat kepada Allah, sehingga Allah turunkan rahmatnya, turunkan kasihannya kepada orang ini. Allah beri dia karunia-Nya untuk masuk ke surga. Rawah Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilal jannat la yudkhila ahadun minkum amalahu la yudkhila ahadun, seharusnya ahadan ini, la yudkhila ahadun minkum amaluhu al jannah. Sesungguhnya
tidak ada seorang pun di antara kalian yang amalannya memasukkan dia ke dalam surga. Ini kalau kita artikan secara literal ya. La yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannata. Bahwasanya tidak ada seorang pun, betul ya, la yudkhila ahadun minkum amaluhu al-jannata. Betul nih, ahadun nih, bukan ahadan. La yudkhila ahadun minkum amalu al-jannata. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga amalannya karena surga dikarenakan amalannya. Ikhwa azallahu wa iyakum, perhatikan. Artinya tidak bisa amalan itu memasukkan orang ke dalam surga. Amalan itu tidak sampai pada derajat surga. Sehebat apapun dia beramal. Faqalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Bahkan Anda juga ya Rasulullah. Apa kata beliau? Wala ana. Aku juga. Coba kita perhatikan, apa ada orang yang lebih taat dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa ada orang yang lebih takut dibandingkan pada Allah ketimbang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa ada orang yang lebih mulia, lebih bertakwa dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia pernah mengatakan, wallahi inilah atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada kalian, pada Allah ketimbang kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian semua. Demikian ikhwah, tidak ada yang bisa menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Begitupun beliau kalau sholat malam terlalu lama dan hatta tawarramat qadamuhu sampai hatta tawarrat qadamahu sampai bengkak kakinya. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Ya seharusnya santai-santai aja, kan seharusnya begitu. Tapi tidak demikian, ikhwah. Ya. Beliau juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam bila fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam bila fakhr, dan aku tidak bangga dengan hal itu. Demikian ikhwah. Begitupun amalan Rasulullah SAW, perbuatan baik Rasulullah SAW, amalan solehnya Rasulullah SAW, ibadahnya Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah SAW itu belum cukup untuk meraih surga. Kalau surga itu sebagai imbalan, itu Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Demikian ikhwah. Ya tentu tambah tidak sanggup kita untuk menggapai surga dikarenakan amalan kita terlalu jauh amalan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi kekhusyuan, dari sisi keikhlasan, aduh, terlalu jauh. Jadi ketika sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, Anda pun surga itu Anda tak masuk surga karena amalan Anda. Sahabat ini bertanya, wala ana, aku juga sama seperti kalian. Aku tidak masuk surga dikarenakan amalanku. Wala illa ayyataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Hanya saja Allah telah mencurahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Ikhwah, lagi-lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga dikarenakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarenakan imbalan atas amalan yang beliau lakukan. Subhanallah. Betapa indahnya itu surga. Gimana itu surga? Sampai amalan Rasulullah pun tidak cukup untuk dijadikan sebagai imbalan mendapatkan surga. Tetap dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad yushkiru ala hadan nusus allati tush'iru bi annal jannata thamanun lil amal. Ada sedikit ganjalan bahwasanya nas-nas ini, hadan nas berikut ini, atau dalil-dalil berikut ini mengesankan kepada kita bahwasanya surga itu merupakan imbalan untuk suatu amal. Maksudnya di sini penulis mengatakan, tapi di dalil yang akan datang yang akan beliau sebutkan,
Ada dalil dari Al-Quran yang mengesankan kepada kita bahwasanya ya surga itu imbalan atas satu amal. Bukan dikarenakan rahmat Allah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dirahasiakan untuk dia. Min qurrati a'yun, dari nikmat-nikmat yang membuat hatinya bahagia, yang membuat hatinya senang. Maksudnya surga. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana surga itu sebenarnya. Seperti yang kita katakan tadi, surga itu Rasulullah menyebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbetik sedikit pun dalam hati kita. Ketika kita membayangkan bagaimana pohon-pohon surga, ketahuilah apa yang kita bayangkan itu masih terlalu jauh dengan yang hakikatnya. Ketika kita membayangkan bagaimana istana-istana yang Allah siapkan untuk penghuni surga, ketahuilah bahwasanya apa yang hakiki, pada hakikatnya surga itu masih lebih jauh dibandingkan apa yang sedang kita pikirkan. Kalau kita membayangkan bagaimana indah dan cantiknya para bidadari, maka ketahuilah bahwasanya pada hakikatnya, yang hakikinya bahwasanya apa yang kita bayangkan masih terlalu jauh dibandingkan yang sebenarnya. Apalagi ikhwah, apa yang kita bayangkan, apapun dia, mau pohon, buah-buahannya, apa saja yang Allah ceritakan tentang surga dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW, ya, maka terbayanglah oleh kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Di dalam dua surga itu ada fakihah, ada buah-buahan, ada kurma, dan ada rumman, delima. Terbayang kitalah kurma, terbayang kitalah kurma, terbayang kitalah delima, buah delima, terbayang kitalah buah-buahan, terbayang kitalah semua buah-buahan yang pernah kita lihat, duriannya, rambutannya, apalagi jeruknya, mangganya, kuininya, dan semuanya. Maka ketahuilah pada hakikatnya yang di surga itu jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang sedang kita bayangkan. Itulah dia, ikhwah. Nggak ada seorang pun yang tahu, kata Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana hakikatnya. Kalau nama-namanya sudah sampai kepada kita, tapi hakikatnya kita nggak tahu. Tapi di sini ayat ditutup jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai jaza, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ayat ini mengesankan kepada kita bahwasanya surga yang tak terbayangkan kita itu bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya, ternyata jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ini bagaimana? Tadi di atas disebutkan la yudkhila ahadun minkum al-jannah amaluhu. Bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga gara-gara amalannya. Tidak ada. Sebagai imbal amalannya enggak ada. Tapi dalam ayat ini disebutkan jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan bagi atas apa yang pernah mereka lakukan, apa yang mereka lakukan. As-Sajdah ayat 17. Baik, ayat kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah, demikianlah surga yang akan kalian warisi, surga tersebut bima kuntum ta'malun, dikarenakan yang dulu yang kalian lakukan. Surat Al-A'raf ayat 42. Dua ayat ini jelas mengesankan bahwasanya surga itu merupakan balasan, imbalan bagi amalan seseorang. Semakin bagus amalannya, maka semakin tinggi derajat surganya. Jadi bukan hanya sebagai rahmah, bukan hanya sebagai karunia, enggak, tapi memang imbalan. Demikian ikhwah, ya. Jadi bagaimana sih dua
ada pertentangan. Sepertinya ada bertentangan antara ayat dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi tadi, ikhwah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, ya la yudkhila ahadun minkum amaluhu al jannata. Tidak ada seorang pun kalian yang masuk surga dikarenakan amalannya. Wala anta ya Rasulullah. Anda juga ya Rasulullah. Saya juga illa ayataghammani syaitan illa ayataghammani Allahu bifadlihi wa rahmati. Hanya saja Allah telah memberikan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Ini hadis mengatakan tidak akan diberikan sebagai surga, tidak diberikan sebagai imbalan. Sementara surat As-Sajdah ayat 17 dan Al-A'raf ayat 43 menyebutkan surga itu sebagai imbalan. Ini bagaimana, ikhwah? Jawabannya, wala ta'arada bainal ayati wa ma dalla 'alail hadis. Tidak ada pertentangan antara ayat yang telah kita bacakan dengan hadis yang telah kita sebutkan. Fa innal ayati tadullu ala annal a'mala sababun lidukhul jannah. Karena ayat Al-Quran yang tadi kita katakan, yang kita sebutkan, As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang kamu lakukan. Dengan surah Al-A'raf ayat 43, tilkumul jannatul lati urustumuha bima kuntum ta'malun, dikarenakan amalan yang kamu lakukan. Ya. Adapun ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan itu sababun lidukhulil jannah, sebab masuk surga. Ingat, sebab bukan imbalan. Ya. Ayat menyebutkan itu sebab masuk surga, bukan imbalan seorang untuk masuk ke surga. Begini, ikhwah, mungkin bisa saya laisat samanan laha, bukan sebagai balasan imbalan. Begini, kalau kita bekerja misalnya, kita ambillah contoh misalnya seorang bekerja sebagai ahli kesehatan, dokter lah kita katakan, spesialis, ya. Dia seorang ahli spesialis bedah surgery. Kita katakan saja dia sebagai onkologi misalnya, ahli onkologi, spesialis onkologi kanker ataupun kanker. Dan mungkin dia juga sebagai bedah onkologi misalnya, bedah kanker. Kemudian datang pasien. Ya, ternyata ini perlu tindakan segera. Harus dibedah dan harus diangkat kankernya. Lantas orang ini sembuh. Ya. Lantas orang ini sembuh. Kemudian dan si dokter dapat imbalan. Ya, dapat imbalan atas apa yang telah dia lakukan. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum. Mengenai apa yang dikerjakan dokter tadi itu, dan dia mendapatkan imbalan, itu namanya gaji. Itu namanya sebagai imbalan. Berapa yang dia dapati, itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Demikian ikhwah. Makanya berbeda seorang dokter umum dengan dokter spesialis. Demikian ikhwah, beda. Harganya beda. Dan biasanya juga punya tarif. Apalagi kalau dia seorang dokter yang terkait dengan BPJS, bisa lebih murah diberikan. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, berbeda tentunya antara dokter spesialis dengan dokter umum. Baik. Maka apa yang diberikan spesialis, diberikan kepada spesialis, biasanya lebih tinggi dibandingkan jasa dokter umum. Baik, sekarang kita katakan, kesembuhan gimana? Orang ini sembuh. Baik, orang ini sembuh, apakah si dokter yang menyembuhkan? Kita katakan, tidak. Enggak. Bukan dokter yang menyembuhkan. Tapi dia sebab kesembuhan. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Dokter itu hanya sebab perantara, obat yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, hanya perantara. Kalau seandainya obat yang menyembuhkan, kenapa obat tersebut tidak sembuh untuk penyakit yang sama? Ya, sama persis penyakitnya. Tapi si A-nya sembuh, si B-nya kenapa nggak sembuh dengan obat ini? Padahal penyakitnya sama persis. Menunjukkan bahwasanya bukan obat itu yang menyembuhkan.
Demikian juga dokter spesialis tadi. Sama-sama penyakit kanker, sama-sama cancer, sama-sama penyakitnya mirip sama. Tapi kenapa ketika berobat dengan dokter ini, yang ini sembuh, yang ini nggak sembuh? Karena memang bukan dia yang menyembuhkan. Kalau dia yang menyembuhkan, berarti sudah masuk ilmu eksakta, ilmu pasti. Kalau ini pasti sembuh dengan dokter tersebut. Pasti sembuh berarti. Ini kan nggak pasti. Maka dokter itu hanya sebab kesembuhan. Sebagai usaha untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tentang amalan. Amalan yang kita lakukan itu bukan imbalan, ya, bukan imbalan atas apa yang kita lakukan, tapi itu merupakan sebab. Seperti ilustrasi yang kita katakan tadi, ya, yang kita katakan tadi, si cleaning service tadi itu, kenapa dia dikasih oleh pemilik perusahaan 1 triliun misalnya, ya 1 triliun, kenapa? Karena ada sebabnya. Apa itu? Dia rajin. Nah, demikian ikhwah. Dia rajin, dia orangnya tulus, tidak banyak bertingkah misalnya. Demikian. Nampak orangnya rajin dan loyal sehingga pemilik perusahaan sayang dengan dia dan dikasih sebagai hadiah 1 triliun. Gajinya nggak akan sampai sebegitu, ikhwah. Jadi apa yang dia lakukan? Disiplin, kemudian rajin, loyal, orangnya tulus. Ini penyebab dia mendapatkan 1 triliun tadi. Bukan gaji. Gajinya terlalu tinggi. Terlalu tinggi 1 T itu sebagai gaji. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Demikian juga kita, ya. Demikian juga manusia. Ketika dia beramal, itu bukan sebagai imbalan atas apa yang surga, bukan sebagai imbalan atas apa yang dia lakukan, tapi sebagai apresiasi, sebagai rahmat, ya, karena sebab dia. Makanya ya, kalau kita katakan begini nih, ya kalau seandainya amalan itu bukan sebab seorang masuk surga, ya nggak usah beramal. Itu keliru. Kenapa demikian? Apa penyebab kamu mendapat surga? Apa sebabnya? Modalmu apa? Demikian ikhwah. Orang itu nangis-nangis untuk mendapatkan surga. Mohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghinakan dirinya sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapat kasihan Allah. Untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harapannya Allah itu kasihan dan sayang kepada dia. Itu sebab. Demikian ikhwah. Terus Anda sholat tidak, apapun tidak. Kemudian dikatakan surga bukan imbalan atas apa yang kamu lakukan. Modalmu apa jadinya masuk surga? Demikian ikhwah, ya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwasanya ya udahlah nggak usah beramal, toh amalan bukan penyebab masuk surga. Amalan bukan sebagai imbalan, bukan imbalan tapi sebab. Demikian ikhwah. Seperti anak yang minta jajan tadi. Kenapa orang tua akhirnya mengalah, menyerah, ya, ngasihkan 20.000? Karena kasihan tadi, udahlah kasihan, dia nangis minta belas kasihan karena mau beli ini. Menyerahlah dia karena kasihan, dikasihlah. Demikian ikhwah. Tapi untuk Allah bukan menyerah, ya, bukan menyerah. Ini ilustrasi. Kenapa dikasih 20.000? Karena bukan sebagai kebiasaan jajan dia, enggak. Karena kasihan. Udahlah kan. Dia mau beli ini, mau beli itu, mau beli mainan mungkin. Demikian ikhwah. Tapi kan sebabnya kan ada. Karena dia nangis-nangis. Coba dia nangis-nangis, enggak nangis-nangis. Coba si anak tadi itu enggak nangis-nangis dia ketika dia minta jajan. Umi minta duit 20.000, dia nggak nangis, dia diam-diam saja seperti biasa. Nggak akan dikasih 20.000 itu. Jadi nangis-nangis itu penyebab. Makanya uminya ataupun ibunya memberi 20.000 itu. Ini ilustrasi yang sederhana. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Jadi surga bukan imbalan atas amalan seorang makhluk manusia, tapi dia sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Makanya lakukan sebabnya. Itu ikhwah. Lakukan sebabnya, maka kemungkinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rahmati. Ya kalau seorang tersebut tulus, Allah pasti akan sayang dan kasihan kepada dia. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Wa fil hadithi nafyun an takuna al-amal thaman lil jannah. Dan hadis menunjukkan bahwasanya surga itu bukan imbalan atas amalan seorang manusia. Wa qad dhalla fi hadzal firqatan, dan sungguh ada 2 firqah yang sesat dalam masalah ini.
Al-Jabariyatul lati istadadat bil hadisi ala annal jaza' ghairu murattabin 'alal a'mal. Pertama yaitu orang-orang Jabariyah yang mereka berdalilkan dengan hadis. Hadis bahwasanya mengatakan bahwasanya surga itu bukan imbalan atas amalan. Ya, li'annahu la sana'a li 'abdi 'amalih. La sana'a lil 'abdi fi 'amalih. Karena sesungguhnya seorang hamba itu tidak ada sedikit pun campur tangan terhadap amalannya. Maksudnya begini, ikhwah. Jabariyah itu begini, ikhwah. Jabariyah ini adalah dari kata-kata majbur, yaitu orang yang dipaksa. Jadi al-Jabariyah ini, yaitu ikhwah, meyakini annallaha khaliqu kulli syai'. Kulli syai'. Menciptakan segala sesuatu min af'ali wa iratil ibad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk termasuk perbuatan hamba dan keinginan seorang hamba. Jadi seorang hamba itu tidak punya keinginan sama sekali, tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun, termasuk amalan soleh dan termasuk juga kebaikan, termasuk juga kejahatan. Jadi orang-orang Jabariyah mengatakan, ya Allah yang mentakdirkan dia buruk sehingga dia mencuri, sehingga dia berzina. Makanya amalan yang dia lakukan itu tidak layak sebagai imbalan untuk mendapatkan surga. Kenapa? Allah yang nyuruh dia. Allah yang memaksa dia untuk melakukan itu. Itu Al-Jabariyah, ikhwah. Jabariyah ini muncul pada awal-awal akhir, ya, akhir abad pertama Hijriyah atau di awal-awal abad kedua, ya. Salah satu pencetus pemikiran ini, ya, yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini, ikhwah azza karena dia mengatakan Allah itu nggak bicara dan Allah itu nggak punya sifat, katanya. Ya, sungguhnya Allah itu nggak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam, hingga akhirnya khalifah pada waktu itu, Khalid bin Abdullah al-Qusari, itu menetapkan hukuman eksekusi mati untuk si Ja'ad bin Dirham. Demikian, ikhwah. Kemudian yang juga sangat dikenal yaitu Jaham bin Safwan, yang akhirnya ini dia membuat pemikiran Jahmiyah. Demikian, ikhwah. Itulah dia yang menyatakan bahwasanya manusia itu tidak punya pilihan atas apa yang dia lakukan. Jadi dia, ya bahasa kita bagian robot lah yang dikendalikan, bagikan drone yang dikendalikan. Jadi kalau dia berbuat sesuatu kebaikan, ya maka surga itu nggak layak untuk dia. Kenapa demikian? Karena bukan dia yang melakukan, Allah yang menghendaki itu. Nah, demikian, ikhwah. Itu satu. Kemudian wal qadariyatu istadallat bil ayah. Adapun al qadariyah yang tadi Jabriyah, yang ini qadariyah. Kalau Jabriyah berdalilkan dengan hadis bahwasanya surga bukan sebagai imbalan atas amalan. Adapun yang berseberangan pemikirannya itu al qadariyah. Al qadariyah berdalilkan dengan dua ayat yang di atas yang sudah kita bacakan tadi. Mereka mengatakan mereka mengatakan innaha tadullu ala annal jannah thamanul amal. Mereka katakan bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Kemudian tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ini merupakan surga yang kalian warisan dikarenakan apa yang kalian amalkan. Itu menunjukkan bahwasanya surga itu imbal atas apa yang mereka lakukan, dilakukan oleh seorang hamba. Kenapa? Bagi mereka li'annal 'abda mustahiqqu dukhul jannah 'ala rabbih bi'amalihi. Karena memang seorang hamba itu layak dapat surga dikarenakan amalannya. Kenapa demikian, ikhwah? Karena al-qadariyah ini, ikhwah, mereka pemikirannya bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu sama sekali tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau sholat, itu ya udah, itu dia. Allah nggak tahu dengan apa yang akan dia lakukan, dan tidak ada sedikit pun kehendak Allah di sana. Demikian, ikhwah. Jadi ketika dia mau berbuat jahat, ya sudah, itu tidak ada kehendak Allah sama sekali, itu pilihan dia. Allah nggak campur tangan di situ.
Ketika dia berbakti kepada orang tua, ya Allah nggak campur tangan di situ. Bahkan Allah nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Demikian ikhwah. Jadi manusia itu mustaqil lah, terlepas dari kehendak Allah setiap amalan dan keinginan keinginan dan amalan yang mereka lakukan. Inilah al-qadariyah. Al-qadariyah ini sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah pernah spill pada masalah ini. Beliau katakan al-qadariyah itu majusu hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Kenapa demikian ikhwah? Karena orang majusi meyakini ada dua Tuhan. Pertama Tuhan nur. Nur ini cahaya yang dia menciptakan kebaikan-kebaikan. Ada yang Tuhan kegelapan, zulumah. Dan dia yang menciptakan keburukan-keburukan. Jadi ada dua Tuhan. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan keburukan. Demikian ikhwah. Jadi ada dua Tuhan. Orang-orang Qadariyah, dia punya dua Tuhan. Pertama, Tuhan Allah yang menciptakan dia. Yang kedua, dia yang menciptakan dirinya sendiri. Karena sedikit pun tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Inilah dua firqah yang sesat yang disebutkan oleh para ulama. Demikian ikhwah. Abdullah bin Umar pernah berkata, ya, ketika disinggung kepada beliau tentang ada orang Qadariyah begini-begini mengingkari takdir, ya, mereka mengingkari takdir. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Idza laqitumuhum haula, idza laqita haula. Kalau kamu bertemu dengan mereka, ya, apabila kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, tolong beritakan kepada mereka, fa inna ibnu Umar bari'um min. Fa inna ibnu Umar bari'un minhum. Sungguhnya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, wa innahum bari'um minni, dan mereka juga berlepas diri dariku. Jadi jangan kait-kaitkan aku dengan dia. Berlepas diri Abdullah bin Umar dari mereka. Kenapa? Mereka ini pengingkar takdir. Demikian ikhwah. Makanya mereka katakan, ya, surga itu merupakan imbalan bagi amalan seseorang. Karena tidak ada sedikit pun di situ campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah. Baik, kita baca lagi. Yaqulu syarih at-Tahawiyah fi hadhil mas'alah. Berkata seorang yang pensyarah ada kitab at-Tahawiyah dalam masalah akidah ikhwah, yang mensyarahnya adalah Imam Ibnu Abi Izz Al-Hanafi. Beliau yang menulis kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ini yang dia maksud oleh penulis. Yaqulu pensyarah Tahawiyah fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, wa ammat tarattubul jazai alal amal. Adapun hubungan antara balasan dengan amal, faqad dhalla fihi al-jabariyatu wal qadariyatu. Sungguh Jabariyah dan Qadariyah itu sudah sesat dalam masalah ini. Wahadallahu ahli sunnah, dan Allah telah memberikan petunjuk kepada ahli sunnah. Walaul hamdu wal minnah, hanya untuk Allah lah, hanya milik Allah lah segala pujian dan karunia. Fa innal ba allati fin nafi ghairul ba allati fil itsbat. Sesungguhnya huruf ba yang pada kalimat nafi, sesungguhnya ba pada kalimat negatif beda maknanya dengan kalimat ba yang ada pada kalimat positif. Kalau kalimat negatif itu tidak, seperti yang kita sebutkan tadi hadis yang pertama, yaitu la yudkhila ahadun minkum amaluhul jannah. Itu kan kalimat negatif, bahwasanya salah seorang kalian tidak akan masuk surga dikarenakan amalan kalian. Itu kalimat negatif. Di situ ada ba, ya. Ada ba. Ba yang disebutkan dalam hadis, ada rubba di kalimat yang hadis yang kalimatnya negatif, la yadkhulal jannatu ahadun bi'amalih, la yadkhulal jannatu ahadun bi'amalih, tidak akan masuk surga seorang itu dikarenakan amalannya. Ini kalimat negatif, dan bi'amalih di situ ada huruf ba. Huruf ba yang di sini, huruf ba yang ada dalam kalimat negatif berbeda dengan makna huruf ba yang ada di dalam kalimat positif.
Wal manfiyu fi qawlihi, adapun ba yang ada dalam kalimat negatif, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulal jannata ahadun bi amalih, tak akan masuk surga seseorang dikarenakan amalannya. Al ba'u iwadun, ba'ul iwad, ba di sini bab yaitu sebagai iwad, yaitu sebagai pengganti, imbalan, iwadun, ya, imbalan. Misalnya saya bekerja, saya digaji, gaji saya itu iwad namanya, ya, iwad sebagai imbalan atau gaji atau sebagai apa namanya, ya sebagai gaji lah kita katakan, sebagai imbalan, jasa, bagi jasa. Nah, la yadkhulal jannata ahadun bi amalih, la yadkhulal jannatu ahadun bi amalih, tidak akan masuk surga seorang dikarenakan amalannya. Bi amalih bani di sini adalah sebagai imbalan. Makanya tidak akan ada orang yang masuk surga karena sebagai imbalan atas agama, atas amalannya. Wa huwa ayyakunal amal kathamani lidukhuli rajuli ila jannah. Jadi dalam hadis ini maknanya adalah yaitu amalan seseorang sebagai balasan, bahwasanya surga itu sebagai balasan atas amalan seseorang. Makanya Rasulullah menyebutkan kalimatnya kalimat negatif. La yadkhulal jannatu ahadun bi'amalih, tak akan masuk surga seseorang. La yadkhulal jannata ahadun bi'amalih, tak akan masuk surga seseorang dikarenakan amalannya. Karena ba di sini sebagai imbalan, makanya tidak dikatakan tidak. Lan di sini ikhwah, sebagian ulama menyebutkan nafil mu'abbad, nafi tapi dia selamanya, ya, selamanya. Namun yang rajih Allahu a'lam bishawab, lan ini huruf nafi yang menunjukkan nafil mustaqbal, penafian tapi yang akan datang. Seperti la itu nafyu, kalau la itu nafyu yang sekarang, ya. Adapun kalau lam itu nafyunya sekarang. Kalau la nafyunya yang kemarin. Nah, demikian, ya. Untuk maldi, penafian tapi untuk yang lalu. Kalau lam penafian yang sekarang. Adapun lan penafian akan datang. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalaupun diartikan seperti fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqud, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya maka selamanya kalian tidak akan melakukannya. Artinya kalaupun kalian nggak bisa membuat tandingan ayat, maka selamanya kalian tidak akan bisa melakukan tandingan terhadap ayat tersebut. Membuat satu ayat sebagai tandingan. Baik, lam di sini ikhwah untuk penafian lil mustaqbal. Kalian akan datang nggak akan mampu melakukannya. Demikian, ya. Kama za'amat al-Mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh al-Mu'tazilah, annal 'amila mustahiqqun dukhul jannati ala rabbih bi'amalih, bahwasanya seorang yang beramal berhak untuk masuk surga, untuk masuk surganya Allah dikarenakan amalannya. Demikian ikhwah. Bal dzalika bi rahmatillahi wa fadlih. Dan demikian itu adalah dikarenakan rahmatnya. Kemudian wal ba'ulati fi qaulihi, adapun ba dalam firman Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini kan kalimatnya kalimat negatif, kalimat positif. Kalau yang tadi la yadkhulal jannata ahadun bi amalih, tidak akan masuk surga seorang dikarenakan amalannya. Lan di sini karena dia kalimatnya kalimat negatif, maka maksudnya ba bi amali di sini artinya sebab. Artinya iwad, yaitu sebagai imbalan. Adapun dalam firman Allah surah As-Sajdah ayat 17, jazaa'an bima kanu ya'malun, surga itu sebagai balasan bima kanu ya'malun. Ba di sini bima kanu ya'malun, bima kanu, ada ba di situ. Ba itu maksudnya itu li sabab, ba'us sabab, ba sebagai sebab, maknanya sebab. Ai bisababi amalikum, yaitu kamu masuk surga
dikarenakan sebab amalan kamu, bukan imbalan. Nah, bukan imbalan. Wallahu ta'ala huwa khaliqul asbab. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab-sebab. Wal musabbabat, dan sebab dan musabab. Faraja'al kullu ila mahdi fadlillahi wa rahmatih. Dengan demikian semuanya ya, baik dalam hadis, baik makna hadis, yaitu la yadkhulal jannata ahadun bi amali. Demikian juga dengan firman Allah jazaa'an bima kanu ya'malun. Semuanya itu maknanya adalah kembali kepada sebab, yaitu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau di dalam hadis la yadkhulal jannata ahadun bi amalih, takkan pernah masuk surga seorang dikarenakan amalannya sebagai imbalan, tetapi sebagai rahmat Allah, bukan sebagai imbalan. Demikian juga ayat mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bima kanu ya'malun, ba di situ sebab, yaitu sebagai balasan sebab amalan yang kalian lakukan. Dengan demikian baik hadis maupun ayat kedua-duanya mengerucut pada bahwasanya masuknya seorang hamba itu dikarenakan rahmat Allah, bukan dikarenakan amalan yang disebut sebagai imbalannya. Demikian ikhwan azza wa iyyakum, semoga bermanfaat. Baik, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema surga bukan imbalan suatu amal. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Baik, pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari Pak Arif Dedi Sentik di Bekasi. Salam. Ya, pertanyaan pertama, kalau ada orang yang ditempatkan di surganya kelak pada derajat yang lebih tinggi dari orang lain, apakah ini juga bukan karena amalnya yang lebih baik dari lainnya, sehingga itu merupakan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada kemungkinan orang yang masuk surganya belakangan tapi derajatnya di surga lebih tinggi dari orang lain yang masuk surga lebih dahulu? Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, Allahu iyyakum, karena yang kita maksud tadi jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan tilkal jannatul lati urithumuha bima kanu ya'malun, itu merupakan surga yang kalian wariskan dikarenakan apa yang kalian lakukan, itu sebab apa yang kalian lakukan. Demikian juga halnya dengan seorang di surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Seperti yang sudah kita bahas, anna lil jannati darajat, bahwasanya surga itu memiliki darajat. Darajat itu tingkatan ke atas. Ya, tingkatan ke atas. Rasulullah pernah mengatakan fa idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannati wa awsatuha. Apabila kalian minta surga, langsung minta firdaus, karena surga firdaus itu yang paling tinggi dan yang paling tengah. Artinya tempat yang paling istimewa. Lantas penyebabnya ini bagaimana? Penyebabnya bagaimana? Apakah imbalan? Bukan imbalan juga, tapi itu merupakan sebagai sebab. Amalannya itu menyebutkan sebab. Demikian ikhwah. Baik, kita lihat siapa yang berada di surga Firdaus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana ikhwah? Kita ketahui bahwasanya kalau kita lihat dari sisi amalan, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Kalau perbuatan mungkin bisa, ada yang bisa menyamai. Tapi ketulusan, kebaikan hati, karena posisi seseorang juga menyebabkan pengaruh terhadap kelipat gandaan nilai amalan seseorang tersebut. Seperti istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ketika mereka beramal, nilainya tidak sama dengan amalan yang bukan istri Rasulullah SAW. Karena sebaliknya juga, kalau mereka berbuat maksiat, maka hukumannya juga tidak sama dengan hukuman wanita biasa. Sama dengan sahabat. Sahabat ketika beramal, beda imbalannya dengan yang bukan sahabat. Makanya Rasulullah pernah katakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian cela sahabatku. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Law anfaqa ahadukum misla Uhud dhahaban ma balagha mudda ahadim wa nasifah. Seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai infak mereka, infak gandum, makanan walaupun hanya segenggam. Wala nasifah, segenggam, dua tangan atau segenggamnya. Bayangkan ikhwah. Kenapa? Posisi mereka sebagai seorang sahabat, ya, banyak sekali faktornya. Pertama dikatakan sahabat. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan kanu abaruhum quluban, karena hati mereka yang paling baik. Wa amaquhu ilman, yang paling sedikit, yang paling banyak dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan, yang mereka yang paling sedikit takallufnya. Artinya posisi mereka sebagai sahabat dikarenakan perjuangan-perjuangan mereka bersama Rasul dan ketulusan mereka terhadap Rasulullah SAW menyebabkan walaupun mereka beramal sedikit tapi nilainya banyak. Itu kalau sedikit, apalagi banyak. Para sahabat umumnya amalan mereka jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang setelahnya. Demikian ikhwah, posisi dia sebagai sahabat saya sudah menyebabkan dia mendapatkan nilai yang lebih. Makanya itu semua termasuk sebab. Demikian ikhwah. Termasuk sebab, bukan imbalan. Ya, bukan imbalan. Oleh karena itu Allahu a'lam bishawab, orang-orang yang penempatannya di surga melebihi dari orang-orang yang lainnya, itu semuanya dikarenakan sebab, bukan sebagai imbalan. Allahu a'lam bishawab. Adapun adakah orang yang terakhir masuk neraka, yang terakhir keluar dari neraka atau terakhir masuk ke surga, apakah dia bisa mendapatkan tempat yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lebih dahulu masuk surga? Jawabannya tidak. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya mereka yang terakhir masuk surga, mereka yang terakhir keluar neraka dan terakhir masuk surga, itu dia akan menempati tempat yang paling rendah. Begitupun tempat yang paling rendah itu jauh lebih mewah, lebih bernilai ketimbang 10 kali kekayaan dunia. Makanya orang yang masuk yang terakhir itu, Allah mengatakan kepada dia, coba kamu bayangkan kemewahan-kemewahan dunia, dia bayangkan, Allah katakan untukmu 10 kali lipat. Untukmu 10 kali lipat. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, zahir daripada hadis yang sudah pernah kita kaji, bahwasanya ya orang yang terakhir berarti tempatnya juga yang terakhir. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah surga dan neraka sekarang sudah diciptakan secara nyata atau baru akan diwujudkan setelah kiamat datang? Dan bagaimana nasib kaum orang munafik yang secara lahir tampak Islam tetapi hatinya kufur? Apakah mereka kekal di neraka seperti orang kafir? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Azanallahu wa iyyakum, seperti yang telah kita pelajari di awal-awal kitab Jannat wan Nar ini, ya, bahwasanya surga dan neraka itu makhlukatan, dua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah ada pada saat ini. Surga dan neraka pada saat ini sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Demikian juga di antaranya seperti kisah Nabi Adam alaihissalam yang dikeluarkan dari surga. Ya, surga itu apakah surga yang nanti? Iya, sama. Surga itu juga surga yang nanti, yang akan dimasuki oleh orang-orang mukmin. Demikian juga ketika Rasulullah SAW dalam kisah Isra dan Mi'raj. Jadi surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Hanya memang manusia-manusia secara umum belum ada yang masuk ke sana. Ya. Belum ada yang masuk ke sana. Rasulullah yang pernah masuk ke sana dan sudah melihat. Tapi
yang lain belum. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini sekarang ini surga itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Neraka juga Allah Subhanahu wa taala juga sudah ciptakan. Dan nanti orang-orang yang masuk surga, ingat itu bukan dikarenakan imbalan tapi dikarenakan rahmat. Ya, rahmat. Orang yang terakhir masuk surga, maka tempatnya tempat yang paling rendah. Demikian. Itu kalau yang terakhir ya, kalau kita bicarakan yang terakhir. Tapi kalau yang bukan terakhir, itu belum tentu. Misalnya begini, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang fakir lebih dahulu masuk surga selama 500 tahun ketimbang orang-orang kaya. Demikian ikhwah. Ya, bukan yang terakhir ya, bukan yang terakhir. Jadi bagaimana? Apakah nanti orang-orang kaya yang masuk surga ini akan tempatnya lebih tinggi dibanding orang-orang fakir? Bisa jadi. Ya, terakhirnya orang-orang kaya ini masuk surga dikarenakan apa? Hisabnya banyak. Makanya dia tertunda masuk surga. Tapi ingat ikhwah, amalan orang-orang kaya yang masuk surga ini mereka punya amalan-amalan yang nggak dimiliki oleh, yang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Jadi keterlambatan mereka masuk surga bukan dikarenakan tingkatan tempat mereka yang lebih rendah, tapi dikarenakan hisab mereka lebih banyak, lebih lama. Demikian ikhwah. Tapi derajatnya boleh jadi derajatnya lebih tinggi dibandingkan derajat orang-orang yang fakir. Makanya ikhwah, orang-orang fakir pada zaman sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, telah orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Rasulullah katakan, "Kenapa?" Ya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami puasa, mereka salat sebagaimana kami salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka beberapa zikir yang dapat menyamakan derajat amalan mereka. Kemudian mereka pun bahagia. Tak lama kemudian datang lagi orang-orang fakir. Ya Rasulullah, ternyata mereka orang-orang ahlud dusur, orang kaya telah melakukan apa yang kami lakukan. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu merupakan keistimewaan anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau antara orang fakir soleh yang masuk surga dengan orang-orang kaya yang soleh yang masuk surga, boleh jadi yang kaya itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang fakir dikarenakan keterlambatannya dikarenakan hisab yang sedang mereka lakukan. Adapun yang terakhir sekali masuk surga, tempatnya itu yang paling rendah di surga kelak. Demikian ikhwah. Baik, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang disampaikan Ustadz. Nah, ikhwati Islam azakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Roja TV.